Selamat pagi Mitra Buana dan juga pemirsa channel YouTube Buana Asri TV. Kembali bersama saya Dewi Ratih dari Radio Buana Asri Sragen, dan pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Bapak Ihsan Muhadi, bersama saya Mitra Buana dalam acara bincang ngobrol santai ya pagi hari ini. Nah ini Bapak, selamat pagi sebelumnya Bapak. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Ya, kabar baik dan sehat semuanya. Alhamdulillah. Bapak, kembali saya bertemu Bapak ya ini untuk mengenai Hari Raya Idul Adha. Iya. Nah, untuk penetapannya di Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah ini seperti apa Bapak? Oh iya. Jadi alhamdulillah di tahun ini penetapan Hari Raya Idul Adha itu diawali dengan penetapan tanggal 1 Zulhijjah. Ya, 1 Zulhijjah itu kemarin di akhir bulan Syawal. Ya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama itu dengan menggunakan dua metode. Metode hisab itu untuk menghitung kira-kira keadaan ini, bintang bagaimana, bulan gimana, dan seterusnya. Nah, itu diperkuat dengan Kementerian Agama itu mengadakan namanya Ru'yatul Hilal, melihat hilal. Di mana dilakukan? Di masing-masing daerah seluruh Indonesia yang sudah ditunjuk melalui kanwil-kanwil yang ada di provinsi. Dan alhamdulillah dari rapat itu yang ditetapkan ya, jadi sidang isbat itu dihadiri oleh semua ormas Islam, para ahli-ahli falakiyah, bahkan juga ada utusan dari duta besar negara Islam lainnya, dan Pak Menteri sudah menetapkan karena di saat itu sudah ada yang bisa melihat hilal, sehingga tanggal 28 kemarin Mei itu ditetapkan tanggal 1 Zulhijjah, masuk 1 Zulhijjah, dan insya Allah nanti tanggal 10 Zulhijjahnya itu pas berada di hari Jumat. Tanggal 6 Juni. Tanggal 6 Juni itu merupakan pelaksanaan sholat Idul Adha-nya, insya Allah. Iya Bapak. Nah ini Bapak, tahun ini apakah ada perbedaan penetapan Idul Adha antara pemerintah dengan Muhammadiyah? Biasanya kan ini ada perbedaan Bapak, selisih 1 hari gitu. Alhamdulillah untuk tahun ini perhitungan dari ormas dalam hal ini Muhammadiyah dengan pemerintah sama ya, dan sudah ditetapkan oleh Pak Menteri di dalam sidang isbat itu. Yang Muhammadiyah sebelumnya sudah menetapkan 10 Zulhijjah di hari Jumat tanggal 6 itu, dan kebetulan dengan sidang isbat kemarin setelah melalui proses Ru'yatul Hilal dan seterusnya itu sama ini. Maka alhamdulillah ini menjadi momen yang sangat luar biasa bagi masyarakat, khususnya umat muslim, untuk melaksanakan Idul Kurban, Idul Adha-nya itu berada di tanggal 6 Juni hari Jumat. Iya, bisa bersamaan ya. Alhamdulillah, insya Allah bisa bersamaan. Iya. Untuk Kabupaten Sragen sendiri Bapak, ini seperti apa persiapan menyambut Idul Adha 1446 Hijriah? Ya, ini alhamdulillah sudah kita persiapkan sedemikian rupa. Jadi mengikuti tahun kemarin waktu Idul Fitri, pelaksanaan salat Idul Fitri itu sekarang dipusatkan di kantor terpadu Pemda. Kantor terpadu depan Pemda itu yang secara apa ya, itu banyak udah keras, kemudian lapangannya bagus, terus sudah banyak jalan-jalan raya, jalan-jalannya itu yang sudah diaspal, jadi itu sangat memudahkan para jamaah nanti yang akan melaksanakan sholat di sana. Dan insya Allah tahun ini kita juga akan melaksanakan di sana, di halaman pemerintah Kabupaten Sragen di sana. Itu bersamaan di sana juga. Iya, insya Allah gitu. Berarti seperti Hari Raya Idul Fitri kemarin, seperti Hari Raya Idul Fitri kemarin. Jadi ini yang kedua kalinya setelah Idul Fitri kemarin kita melaksanakan sholat Id di halaman Pemkab Sragen. Iya, gitu. Untuk puasanya sendiri Bapak, ini kapan mulai dilaksanakan untuk puasa Hari Raya Idul Adha ini? Oh, puasa menjelang Hari Raya Idul Adha ini ya. Kalau puasanya, kalau menurut ulama itu sebaiknya ya 9 hari. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu adalah hari-hari yang terbaik untuk kita melaksanakan amal kebaikan, termasuk di dalamnya puasa itu. Tetapi bagi masyarakat yang belum mampu ya minimal sekali itu tanggal 9. Itu hari
namanya hari Arafah, di mana jamaah haji kita yang berada di Mekah saat itu mereka melaksanakan wukuf, dan itu puncak haji. Nah, bagi umat muslim yang tidak melaksanakan wukuf, tentunya kita diberikan kesempatan beribadah dengan cara kita melaksanakan puasa. Dan itu pahalanya menghapuskan dosa setahun yang lalu, juga menghapus dosa yang setahun yang akan datang. Maka ini sekaligus saya mengingatkan kepada diri saya sendiri, juga kepada para masyarakat khususnya di Kabupaten Sragen, kalau tidak ada halangan, tidak ada uzur, ayo kita berpuasa di tanggal 9 Arafah itu, yang insya Allah hari Kamis. Iya. Ini Bapak, pesan untuk masyarakat di Hari Raya Idul Adha. Ya, kepada masyarakat, mari kita rayakan Hari Raya Idul Adha ini dengan penuh bahagia, gembira, sukacita, ya. Sekaligus ini kita mengambil pelajaran hikmah, ya, ibrah. Idul Adha itu bukan sekedar kita ibadah dengan sholat Idul Adha kemudian dilanjut dengan berkorban menyembelih binatang ternak, tetapi juga sekaligus ayo kita memperkuat kepedulian sosial kepada para masyarakat di sekeliling kita. Boleh jadi di situ masih ada orang-orang yang membutuhkan, atau bahkan ada orang-orang yang jarang makan daging. Maka ini yang harus kita perhatikan. Bagi kami tentunya berusaha untuk ayo lakukan yang mampu melaksanakan korban, bagikan korban itu kepada siapapun yang membutuhkan, menerima, agar itu juga bisa meningkatkan kepedulian sosial kita kepada masyarakat. Iya. Dari Kementerian Agama sendiri Bapak, adakah himbauan khusus ya untuk Hari Raya Kurban ini? Iya. Jadi kita juga mengikuti edarannya dari Pak Sekda, ya. Jadi untuk Idul Adha ini khususnya pada saat penyembelihan hewan kurban, ya, tentu satu, pilihlah hewan ternak yang sehat, baik kambing maupun sapi yang sering di tempat kita. Cari hewan-hewan ternak yang sehat. Yang kedua, dalam menyembelih dengan adab yang baik, ya, tentunya dengan cara memotong yang secepatnya dan tidak membuat sakit bagi para hewannya itu. Yang ketiga ini yang penting, ya, ini dalam membungkus itu, ya, membungkus pengemasan daging itu diupayakan tidak menggunakan plastik, ya. Ini jadi monggo dengan cara apapun, dengan besek atau dengan mungkin daun-daun pisang atau daun jati, agar kita juga ikut mensukseskan gerakan mengurangi sampah plastik ini. Dan ini juga menjadi himbauan dari Pak Sekda, ya, dari Pak Sekda kemarin membuat edaran tentang upaya bagaimana pengemasan daging-daging kurban itu tidak menggunakan plastik. Apalagi plastik yang hitam itu dihindari. Dan ini juga menjadi bentuk kepedulian lingkungan kita sebagai panitia, sebagai para penyelenggara penyembelihan kurban itu betul-betul bisa kita lebih baik, lingkungan kita juga lebih aman, lebih sehat lagi. Gitu, ya. Ya, terima kasih Bapak untuk bincang-bincangnya pagi hari ini. Ya, Mitra Buana dan juga pemirsa channel YouTube Buana Asri TV, sekilas ya menjelang Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Sragen yang sebentar lagi juga akan dilaksanakan bagi umat Muslim di Indonesia, di seluruh dunia, ya. Dan tadi sudah disampaikan ya oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen sedikit mengenai Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha. Demikian yang kami sampaikan untuk Anda Mitra Buana dan pemirsa channel YouTube TV.